Staf Narkoba Polres Pelabuhan Makassar mengamankan 6,7 kg lebih sabu peredaran jaringan internasional. Barang bukti tersebut ditanam di dalam tanah dengan sangat rapi. Ditipit Cyber Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus eksploitasi anak di bawah umur melalui media online X dan Telegram. Dari hasil penyelidikan, grup tersebut berisikan kurang lebih 3.000 member aktif. Ditipidum Bareskrim Polri berhasil mengungkap pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus membawa warga negara Indonesia ke luar negeri untuk dieksploitasi secara seksual. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 24 Juli 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil mengungkap pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus membawa warga negara Indonesia ke luar negeri untuk dieksploitasi secara seksual. Dari aksi tersebut, pelaku mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil mengungkap pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus membawa warga negara Indonesia ke luar negeri untuk dieksploitasi secara seksual. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menangkap tersangka berinisial FLA 36 tahun di kediamannya yang berada di Kalideres, Jakarta Barat pada tanggal 18 Maret 2024 lalu. Pelaku tersebut berperan sebagai perekrut korban dan menyerahkan korban kepada tersangka SS yang berada di Sydney. Tersangka SS yang merupakan koordinator tempat prostitusi di Sydney dan mempekerjakan para korban turut diamankan di kantor Australian Federal Police sejak tanggal 10 Juli 2024 lalu. Dari penangkapan FLA, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa paspor milik pelaku, buku tabungan, kartu ATM, 3 unit ponsel, 1 unit laptop, hingga puluhan paspor milik warga negara Indonesia. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Chuhandani Raharjo Puro mengatakan pelaku telah melancarkan aksinya sejak tahun 2019 lalu dan sudah ada 50 orang warga negara Indonesia yang berhasil dijadikan sebagai pekerja seks komersial di Australia. Dari aksinya tersebut, pelaku berhasil meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah. Pengungkapan tindak pidana perdagangan orang dengan modus membawa warga negara Indonesia ke luar negeri wilayah Republik Indonesia, yaitu ke negara Australia, dengan maksud untuk dieksploitasi secara seksual. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil joint cooperation dengan antara Polri dengan AFP yang dinamakan Operation Mirani. Dari pengakuan tersangka, jaringan ini sudah melakukan aktivitas sejak tahun 2019, di mana jumlah WNI yang direkrut dan diberangkatkan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Australia kurang lebih 50 orang, dan tersangka dalam hal ini sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih 500 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, minimal 3 tahun penjara dan denda paling sedikit 120 juta atau paling banyak 600 juta rupiah. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Moral Almas, Polri TV.
Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus eksploitasi anak di bawah umur melalui media online X dan Telegram. Dari hasil penyelidikan, grup tersebut berisikan kurang lebih 3.000 member aktif. Dilaksanakan di lobi utama Gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri. Konferensi pers ini dihadiri oleh Wadir Tipit Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Dani Kustoni, Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi Adrimulan Caniago, Asisten Deputi Pelayanan Anak Atwirlani Ritonga, Komisioner KPAI Kawian, dan Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Tri Palupi. Dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa jasa pelayanan ini sudah dimulai sejak Juli 2023, yang mana grup Premium Palace ini sudah memiliki kurang lebih sebanyak 3.200 member aktif. Dan salah satu cara untuk menjadi member dari grup Premium Palace ini adalah dengan membayar akses per bulannya seharga 500 sampai dengan 2 juta rupiah. Kegiatan ini beroperasi di beberapa kota seperti Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung, dan total talent yang dimiliki oleh grup Premium Palace itu ada sekitar 1.962 talent. Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Dani Kustoni menjelaskan polisi berhasil menangkap 4 orang tersangka yang mana para tersangka memiliki perannya masing-masing. Ya, jadi kurang lebih sudah 1 tahun grup ini berjalan. Kemudian selain itu ada pun tawaran kepada loyal customer. Jadi loyal customer ini terhadap member yang memang sudah terus-menerus secara loyal, tidak keluar masuk, itu bisa bergabung kepada grup Hidden Gems. Jadi ada grup tersendiri yang di kelompok mereka yang memungkinkan untuk masuk, yaitu adalah yang loyal customer dengan membayar deposit tentunya 5 juta sampai dengan 10 juta. Dan bagaimana member atau grup Hidden Gems ini bekerja, yaitu dengan menawarkan secara khusus ya, yang menurut kelompok mereka akan diberikan perempuan-perempuan yang terbaik menurut mereka. Makanya tarifnya cukup tinggi. Jadi hampir rate-nya rata-rata sampai ratusan juta. Itu di grup Hidden Gems itu sendiri. Ya. Kemudian para pelaku menawarkan jasa layanan tersebut di beberapa kota, yaitu Jakarta, Bali, Surabaya, Makassar, Semarang, dan Bandung. Jadi di mana para loyal customer atau para member itu memesan di kota-kota tersebut, nanti akan dilayani oleh admin grup yang sudah disiapkan. Kemudian jumlah talent yang ditawarkan para pelaku di grup Telegram ini sebanyak 1.962 talent atau 1.962 orang. Dan saat ini untuk kategori perempuan di bawah umur yang ditawarkan itu baru teridentifikasi 19 orang, ya, karena tidak mudah kita mengidentifikasi foto-foto yang ada di grup itu, kemudian kita cek dari. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Bareskrim Polri menindaklanjuti laporan terhadap 2 saksi AF dan DD terkait dugaan keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Bareskrim Polri melakukan gelar perkara awal terkait laporan tersebut pada Selasa 23 Juli 2024. Dan berikut pernyataan lengkap dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandadi Raharjo Puro, usai konferensi pers yang berlangsung di lobi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Di mana setelah laporan polisi diterima oleh Direktorat, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum, untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ataupun objek yang dilaporkan, kita melaksanakan gelar awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Karena ini untuk kita keperluan mengetahui, penyidik mengetahui apa sih yang dilaporkan, kemudian objek apa yang dilaporkan, barang bukti apa yang disampaikan ini kepada pelapor. Jadi kegiatan hari ini adalah gelar perkara awal. Ya, kita luruskan. Menyikapi situasi yang saat ini terjadi di tengah masyarakat kita,
ya, kami tetap menghimbau, mari kita percayakan dengan mekanisme hukum yang berjalan. Karena kita lihat di luar ini terjadi berbagai perseteruan antar pelapor dan terlapor dan lain sebagainya. Kembali lagi terkait laporan polisi yang ada, itu kewajiban penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, di mana setelah penyelidikan itu apakah terjadi sebuah tindak pidana yang kemungkinan kalau terjadi tindak pidana akan dinaikkan kepada penyidikan. Setelah penyidikan nanti dilengkapi alat buktinya yang ada, apakah itu bisa untuk menetapkan tersangka dan lain sebagainya. Bila mana itu sudah, nanti baru mekanisme hukum yang berjalan. Karena kalau kita lihat sekarang sudah adu argumen di luar, padahal fakta penyidikan belum sama sekali kita dapatkan. Karena baru adanya laporan, kemudian laporan itu juga masih akan kita dalami. Mungkin saja perbuatan itu ada, tapi penyidik harus membuktikan, dan itu kita harus taat kepada KUHAP ya, 184 KUHAP harus terpenuhi. Kalau kita lihat di luar berseteru dan lain sebagainya, kami mohon kepada seluruh masyarakat kita melihat situasi ini dengan situasi yang benar-benar sesuai mekanisme hukum. Ya, di luar berkembang hal-hal yang menjadi keterangan, baik itu keterangan si A, si B dan lain sebagainya, itulah yang nanti akan kita buktikan. Ya. Dan manakala kemarin ditanyakan bagaimana sesuai yang sudah disampaikan Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, di internal Polri juga berjalan. Dari Propam, Idwasum saat ini sedang berjalan. Tentu mekanisme ini juga yang harus kita taati semua. Ya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Ditres Narkoba Polda Jatim berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu dan ekstasi. Jaringan DPO Internasional Freddy Pratama dengan barang bukti yang disita sebanyak 84 kg sabu dan 2.100 butir ekstasi. Hal ini diungkap saat konferensi pers yang dipimpin Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto bersama Dires Narkoba Kombes Pol Robert Da Costa didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto. Kedua tersangka yang diamankan yakni ABM, warga Kota Bandung yang berdomisili di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara satu tersangka lain yakni YDS, warga Kota Palangkaraya yang berdomisili di Kota Banjarmasin. Kapolda mengatakan kedua tersangka ditangkap di tempat yang berbeda di Kalimantan Selatan. Sementara barang bukti yang diamankan dari tersangka ABM berupa 41 bungkus teh berisi sabu dengan berat 41 kg dan 2.100 butir pil ekstasi. Dari tersangka YDS, barang bukti yang diamankan berupa 43 bungkus teh berisi sabu dengan berat 43 kg. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka terancam dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kapan sendiri jaringan dari itu tentunya kita dengan menggunakan sayangnya identitas yang tidak bisa kita lihat terkait forum ini. Yang kedua, asal usul barang ini kalau kita lihat jaringan Kalimantan mereka itu kebetulan saya pernah di Kalimantan Timur. Jadi dari kalau kita lihat pulau Kalimantan itu mendekat itu di pulau Kalimantan itu kan kayak Semar gitu ya. Di atas itu mendekat, kemudian turun Kaltara, ya. Kaltara itu kemudian ke Kalimantan Timur, di situ Berong, kemudian ke Balikpapan. Nah, Balikpapan itu jalan darat menuju Kalimantan Selatan. Itu bisa melalui Pasir, dan dari Kalimantan Selatan itu biasanya salah satu hal kemudian akan beredar ke Pulau Jawa dan ke mana-mana. Di Kalimantan Timur itu bisa beredar menuju ke Indonesia Timur, Makassar, Maluku,
Jadi barang-barang itu kita prediksikan dan memang pengakuan daripada tersangka hasil pemeriksaan itu dari atas, dari Malaysia sana. Kita tidak tahu Malaysia, mungkin dari wilayah-wilayah yang produsen memproduksi ekstasi dengan Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar mengamankan 6,7 kg lebih sabu peredaran jaringan internasional. Barang bukti tersebut ditanam di dalam tanah dengan bungkusan sangat rapi, segel tertutup rapat dan dengan penutup plastik. Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Restu Wijayanto memimpin konferensi pers pengungkapan narkoba jenis sabu 6,7 kg oleh Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar. Bermula saat ditangkapnya seorang pemuda inisial MRC bersama barang bukti sabu seberat 2,36 gram di Jalan Tidung 7, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, jajaran Sat Narkoba yang dipimpin AKP Bahtiar pun melakukan pengembangan dengan menangkap pelaku lain inisial IN di lokasi yang sama dengan barang bukti sebanyak 24,59 gram sabu. Polisi terus memburu pelaku lainnya. Pelaku ketiga inisial PN yang merupakan pensiunan ASN pun diamankan. Dari keterangan PN, ada jaringan lain perempuan ibu rumah tangga inisial HI yang juga berhasil diamankan. Dari penangkapan tersebut, PN dan HI mengaku masih menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 14 kaleng yang disembunyikan dalam tanah, tepatnya di kolong rumah HI di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebelumnya diberitakan Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Makassar menangkap 4 pelaku penyalahgunaan narkotika. 1 dari keempat pelaku merupakan perempuan ibu rumah tangga, sementara 3 lainnya adalah pria yang masih memiliki hubungan keluarga, sementara barang bukti sabu seberat 6,7 kg berhasil disita yang disembunyikan dalam kaleng susu bubuk. Dari Humas Polres Pelabuhan Makassar melaporkan untuk Polri TV. Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus peredaran gelap bahan kimia berbahaya berupa obat perangsang atau dikenal dengan istilah poppers. Obat perangsang ini diketahui mengandung bahan kimia berupa isobutil nitrit. Jelas ya? Hal ini disampaikan Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa dalam merilis kasus pada Senin lalu. Ia menjelaskan pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Petugas kemudian berhasil mengamankan salah seorang tersangka dengan inisial RCL yang beroperasi di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Brigjen Pol Mukti mengatakan berdasarkan pengakuan RCL, bahan kimia ini didapat dari Tiongkok yang kemudian disimpan oleh seseorang berinisial E. Kemudian bahan kimia yang dibuat menjadi obat perangsang ini dijual secara daring. Dari pengungkapan kasus ini, Bareskrim berhasil menyita 228 botol obat perangsang yang belum diberi label merek, serta 597 kotak obat perangsang dengan berbagai jenis merek. Selain pelaku RCL, Bareskrim juga berhasil menangkap MS dan P dalam kasus serupa. Keduanya diketahui mendapatkan bahan kimia ini dari seseorang berinisial I dari Tiongkok. Brigjen Mukti menyebut pihaknya telah menetapkan E dan I selaku pemasok sebagai DPO. Sementara itu, Kasubdit 3 Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhermanto menjelaskan bahwa obat perangsang ini mengandung isobutil nitrit dan sudah ada peringatan dari BPOM pada tanggal 13 Oktober 2021 terkait larangan penggunaan bahan kimia tersebut. Jelas ya? Jadi poppers ini obat perangsang yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk berhubungan seksual sesama jenis. Ya. Dan sudah ada public warning dari BPOM tanggal 13 Oktober tahun 2021 tentang melarang produk berupa cairan dalam bentuk bahan kimia obat isobutil nitrit. Jadi kandungan dari poppers ini isobutil nitrit. Cara penggunaannya dihirup, untuk setelah itu ada efek tertentu ya. Dan mengapa dilarang? Karena obat ini berbahaya, bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, kematian. Jadi dari kasus ini menangkap 2
dua kasus importir langsung dari China. Jadi cara peredarannya awalnya melalui marketplace, tapi setelah ada pelarangan dari BP POM, di marketplace, di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain itu sudah diblok. Jadi mereka mengedarkan melalui komunitas tertentu dan langsung chatting, dan ada juga melalui media sosial lainnya. Demikian. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.